Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus Bapak Ibu Saudara-saudari. Sekiranya Anda bersama dengan keluarga dan semua orang yang Anda cintai senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat, senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membahas satu tema yang berjudul makna miskin di hadapan Allah. Apa sebenarnya miskin di hadapan Allah? Dalam pengajaran Yesus pernah bersabda dalam Injil Matius 5 ayatnya yang ketiga. Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Artinya, jika Anda ingin masuk surga, Anda harus miskin di hadapan Allah. Apa artinya miskin di hadapan Allah? Ada 3 kategori orang dikatakan miskin. Yang pertama, jika dia tidak memiliki apa-apa. Kita bisa jumpai di para pengemis, mereka itu akan hidup dari belas kasihan orang lain. Mereka hanya tergantung dari pemberian orang lain, karena ya memang mereka tidak memiliki apa-apa. Kategori yang kedua, orang dikatakan miskin jika tidak memiliki sesuatu. Kadang kita mendengar orang mengatakan, "Kamu miskin. Miskin lu. Gak punya mobil atau tidak punya mobil." Jadi kita karena tidak punya mobil, sementara orang lain punya mobil, orang lain menjudge kita bahwa kita itu miskin karena tidak memiliki sesuatu. Kategori yang ketiga adalah orang dengan pendapatan yang di bawah rata-rata. Pemerintah kita menentukan bahwa orang dengan pendapatan 1.990.000 atau di bawahnya dikategorikan sebagai orang miskin. Jadi Anda kalau punya pendapatan sebesar itu 1.990.000, Anda dikategorikan miskin. Apalagi di bawah itu Anda dikategorikan miskin. Jadi kalau udah pendapatannya 2 juta, nah itu dikategorikan orang yang bukan masuk golongan orang miskin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apakah itu yang dimaksudkan miskin di hadapan Allah? Miskin di hadapan Allah berarti kalau kita benar-benar ingin masuk surga, berarti kita benar-benar harus menjadi orang yang minta-minta, yang harus hidup dari belas kasihan orang lain, yang harus benar-benar tidak memiliki apa-apa. Apa seperti itu? Ataukah mungkin kita yang sudah berpendapatan di atas 2 juta, 3 juta, harus menurunkan pendapatan kita supaya kita kelihatan miskin di hadapan Allah? Atau kita harus menjual barang-barang tertentu yang mungkin orang lain tidak punya, yang kita punya sebagai kelebihan kita. Kita harus jual supaya kita miskin di hadapan Allah. Apa itu yang dimaksud miskin di hadapan Allah? Nah, mari kita lihat ada 2 kisah yang sangat menarik yang menggambarkan apa sih arti miskin di hadapan Allah. Yang pertama, dalam kisah perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 hingga pada ayatnya yang ke-14. Di sana Yesus menggambarkan bahwa ada 2 orang masuk ke dalam bait Allah. Yang satu orang Farisi dan yang satu lagi pemungut cukai. Orang Farisi ini adalah ahli kitab, pemegang tradisi Taurat dan mempraktekkan itu secara mutlak. Jadi mereka ini adalah tokoh-tokoh agama dan dihormati dan di masyarakat dan diketahui bahwa mereka mempunyai tingkat spiritual yang tinggi. Sementara pemungut cukai ini adalah orang yang sudah distigma di masyarakat bahwa orang-orang seperti ini tidak akan masuk surga atau dikategorikan sebagai pendosa. Kedua orang ini masuk ke dalam bait Allah. Kemudian orang Farisi ini berdoa begini. Di depan dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, saya bersyukur kepada Engkau bahwa saya tidak seperti kebanyakan orang. Saya bukan perampok, saya bukan pesina, saya bukan orang lalim, dan saya bukan seperti pemungut cukai itu." Bayangkan, keduanya ada berdoa gini. Mungkin pemungut cukai pada saat orang Farisi ini berdoa, karena mereka selalu berdoa dengan suara yang kencang, tentunya si pemungut cukai ini tahu apa isi doa dari orang Farisi itu. Sementara dia bahkan menyebut di hadapan Tuhan bahwa dia itu tidak seperti pemungut cukai itu. Dan itu dengar, itu sangat ini ya. Kalau kita itu, menusuk banget. Itu hal yang berat banget. Tapi itu tidak menyurutkan semangat seorang pemungut cukai ini untuk juga berdoa di hadapan Tuhan.
Dia tambah lagi, saya berpuasa. Ya, orang Farisi ini tambah lagi, saya berpuasa 2 kali dalam seminggu. Saya memberikan perpuluhan dari segala penghasilan saya. Bapak Ibu, sementara seorang pemungut cukai ini berdoa di hadapan Tuhan seperti apa berdoanya. Dia bahkan tidak berani maju ke depan, tidak berani menatap ke langit. Dia menundukkan kepalanya sambil memukul dadanya. Itu tanda penyesalan. Kalau orang Yahudi memukul dada itu, kalau kita di sini memukul, oh saya jagoan ya. Kalau mereka di sana memukul dada itu tandanya mereka menyesal. Mereka rasa tidak pantas, penyesalan. Jadi seorang pemungut cukai ini bahkan tidak bisa menengadah, tidak sanggup menengadah ke langit, dan dia memukul dadanya. Doanya singkat aja, ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Bapak Ibu, Yesus berkata apa selanjutnya dari perumpamaan itu? Doa orang ini, seorang pemungut cukai ini, pulang sebagai orang yang dibenarkan. Karena apa alasannya? Orang yang meninggikan diri di hadapan Tuhan akan direndahkan, sementara orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dibenarkan. Itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jika kita sudah dibenarkan di hadapan Tuhan, pemungut cukai ini dibenarkan di hadapan Tuhan, berarti dia itu lebih pantas masuk surga daripada orang Farisi itu. Nah, ini kategori pertama. Orang Farisi bermegah atas segala yang dia buat di hadapan Tuhan. Dia itu terlihat kaya di hadapan Tuhan. Dia pamer kekayaannya itu, kebaikannya, kesetiaannya, kesalehan hidupnya. Bahkan dia tidak seperti orang lain. Tetapi apa? Nilainya 0 di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kamu tuh 0, kamu udah kaya banget. Udah kaya sekali. Kau memegahkan segala kekayaan, kesalehan hidupmu di hadapan aku. Kau gak pantas, nilaimu 0. Tetapi orang si pemungut cukai ini, dia benar-benar miskin di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, saya apalah, saya tidak seperti orang Farisi. Saya tidak pernah berpuasa. Saya kebaikan apa yang saya mau katakan di hadapan Tuhan? Saya tidak punya apa-apa. Karena itu Tuhan, saya menyesal sekali sambil memukul dada. Kasihani saya, orang berdosa ini. Dan nilainya 100 di hadapan Tuhan. Tuhan bilang, kamu benar. Ini yang benar nih. Ini yang kayak gini benar nih. Nilaimu 100, kamu pantas. Kalau orang udah dibenarkan di hadapan Tuhan, oh pemungut cukai ini pantas masuk surga. Itulah miskin di hadapan Tuhan. Ada kisah yang paling bagi saya tuh sampai saat ini, kalau saya baca bagian firman Tuhan itu, saya sampai takut dalam hati saya. Yaitu dalam Injil Matius 7 ayat 22 dan 23. Itu kisah di zaman akhir. Ketika orang-orang ini menghadap Tuhan, ada orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, kami ini bernubuat demi namamu, kami menyembuhkan orang demi namamu, kami melakukan mujizat-mujizat demi namamu juga Tuhan. Kemudian apa? Tuhan akan menjawab mereka. Yesus bilang, pada saat itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu para pelaku kesalahan, orang-orang yang melakukan kesalahan. Mereka yang bernubuat, melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, berdiri memanggil Tuhan, Tuhan saya lakukan mujizat, Tuhan saya sembuhkan orang, Tuhan saya bernubuat demi nama Tuhan. Tuhan bilang, saya tidak pernah kenal kamu. Bayangkan, ngeri banget ya. Bagian firman Tuhan itu kalau saya baca saya merinding banget. Karena apa? Mereka bermegah, mereka menyembuhkan orang, mereka sebut di hadapan Tuhan, saya ini sembuhkan orang loh. Padahal kuasa penyembuhan itu kan bukan dari dia, bukan dari manusia. Tuhan yang kasih. Tuhan bilang, kalau saya gak sertai, kamu mana bisa bernubuat. Tapi itu kau pakai untuk bermegah, kau sombongkan di hadapan saya, nilaimu 0. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kalau kita berdiri di hadapan Tuhan, Anda harus menjadi orang yang seperti tidak memiliki apa-apa.
Tidak ada kebanggaan, walaupun Anda sudah melayani banting tulang, setia melayani Tuhan siang dan malam. Orang lain masa bodoh, Anda bekerja keras di pelayanan, Anda menyembuhkan orang, banyak nasihat yang Anda berikan pada orang lain dan mereka dipulihkan. Jangan kau megahkan di hadapan Tuhan, karena nilaimu nanti nol. Ketika kau berdiri di hadapan Tuhan, pakailah pola seperti seorang pemungut cukai. Anda harus benar-benar miskin di hadapan Tuhan. Tuhan, saya tidak ada apa-apa. Saya walaupun sembuhkan orang, itu bukan saya Tuhan, itu Engkau yang lakukan. Saya ini apa sih? Saya manusia berdosa. Saya tidak punya kekuatan apapun. Saya lemah di hadapan Engkau. Ampuni saya. Kuatkan saya, berikan saya kemampuan terus untuk melayani Engkau di masa hidup saya ini. Saya tidak ada kebanggaan lain selain Engkau Tuhan. Hanya kebanggaanku, hanya Engkau. Saya ini tidak ada apa-apanya. Hal-hal seperti itu, kita akan terlihat kaya di hadapan Tuhan. Tuhan akan pakai kita. Nilai kita itu akan terus 100 di hadapan Tuhan. Jadi jangan banggakan diri di hadapan Tuhan ketika Anda menghadap Tuhan. Jangan ucapkan itu juga ketika kepada orang lain. Anda banggakan diri Anda karena bisa menyembuhkan orang. Anda banggakan diri Anda karena Anda mengajar banyak orang diselamatkan. Anda banggakan diri Anda karena Anda setia melayani Tuhan. Jangan. Anda cuma alat di hadapan Tuhan. Anda gak ada apa-apa. Tanpa Tuhan, apapun yang Anda lakukan itu tidak akan pernah akan berhasil. Tidak akan pernah ada orang yang sembuh tanpa Tuhan menyertai itu. Karena itu rendahkan diri. Apa artinya sekarang? Miskin di hadapan Tuhan. Miskin di hadapan Tuhan hanya ada satu kata. Artinya adalah rendah hati. Seorang yang miskin di hadapan Tuhan adalah orang yang rendah hati. Rendah hati di hadapan manusia, dia rendah hati juga di hadapan Tuhan. Dia merasa dia tidak ada apa-apanya. Itu semua karena Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus Yesus, jadilah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Belajarlah rendah hati dalam segala hal. Apapun itu yang Anda lakukan, jadilah orang yang rendah hati. Kita ini 0 di hadapan Tuhan. Nilai 100 adalah dari Tuhan untuk kita. Bukan kita yang berikan nilai terhadap diri kita. Karena ada yang menilai apa yang kita lakukan, yaitu Tuhan. Biarkanlah penilaian itu hanya dari Tuhan, bukan dari kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa Anda dan kita semua menjadi orang-orang yang selalu belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Supaya kita adalah benar-benar orang yang miskin di hadapan Tuhan. Dan pantas untuk surga yang Tuhan janjikan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.